Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang dalam podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama saya Valen Gani Sukamto dalam podcast Beriset Berprestasi dengan tema ketahanan pangan lokal. Tentunya saya tidak akan sendiri, di samping saya sudah hadir Bapak Ahmad Syarifuddin. Selamat datang Pak. Halo, Assalamualaikum. Beliau merupakan periset berprestasi sekaligus PLT Kepala PR Teknologi Tepat Guna BRIN yang ada di Subang. Bagaimana Pak perjalanan dari Subang? Alhamdulillah lancar. Baik. Nah kawan BIN, beliau akan bercerita kepada kita seputar penelitiannya di bidang ketahanan pangan lokal yang membawa beliau untuk mendapatkan penghargaan internasional dari World Association of Industrial and Technological Research Organization (WITRO) Innovation Award tahun 2021 dengan penelitiannya yang berjudul Strengthening Food Sustainability in Southeast Asia by Utilization of Local Tubers of Amorphophallus muelleri Bloom, atau yang biasa kita sebut sebagai porang ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Selain itu beliau juga aktif berkarir sebagai peneliti media di bidang pangan dan bioteknologi industri. Beliau juga sempat menjalankan tugas sebagai ketua kelompok penelitian rekayasa proses pangan dan gizi di PRTTG dan menjabat sebagai koordinator administrasi 2 tim program percepatan penurunan stunting BRIN dan melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan program revitalisasi ketahanan pangan dan gizi atau stunting yang di beberapa perguruan tinggi negeri di daerah pada periode 24 November hingga 18 Desember. Wah, banyak sekali ya Pak ya, ternyata rekam jejak Bapak terkait pangan dan gizi. Nah Pak, terkait rekam jejak tersebut tentu kan diraih tidak sebentar ya Pak ya. Betul sekali. Bisa diceritakan Pak awal mulanya itu bagaimana? Awal mula ketertarikan saya di bidang pangan dan gizi itu mungkin bermula dari pendidikan saya di S1. Saya mengambil jurusan Teknologi Pangan dan Gizi di Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya melanjutkan ke program S2 di jurusan Keteknikan Proses Pangan di King Saud University Saudi Arabia. Kemudian saya melanjutkan di S3 di jurusan Teknologi Pangan di Suranadi University of Technology. Jadi kalau kita melihat bahwa pangan itu sangat luas dan itu bisa memberikan manfaat, tidak hanya memberikan kita rasa kenyang, tapi ternyata mempunyai banyak sekali manfaat kesehatan yang bisa kita eksplor dalam penelitian dan pengembangan. Wah, ternyata pangan lokal kita juga selain sebagai pangan utama untuk mengenyangkan, ternyata juga ada kandungan gizi ya Pak ya untuk kesehatan. Betul sekali. Nah, penelitian Bapak kan mengantarkan Bapak memenangkan ajang WIA tahun 2021 ya Pak ya. Betul. Alasan Bapak untuk mendaftar di ajang itu sebenarnya apa sih Pak? Pertama terkait dengan topik yang disampaikan oleh WITRO mengenai ketahanan pangan, dan kita melihat di Indonesia itu ada program Porang ya, yang merupakan program nasional yang sangat didukung oleh Presiden Jokowi dan Kementerian Pertanian menjadi komoditas ekspor pertanian yang tinggi. Nah di situ kita melihat bahwa komoditas porang itu tidak hanya bisa memberikan manfaat dalam hal ekonomi, tapi kita juga bisa melihat bahwa komoditas porang ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat kita, karena di dalam porang terkandung zat yang dinamakan glukomanan yang merupakan serat pangan yang larut, yang itu bisa bermanfaat sekali bagi kesehatan kita. Wah, seperti itu Pak. Nah, ini membuat saya tertarik sih Pak sebenarnya. Kan seperti kita tahu ya, porang itu sempat menyentuh harga ratusan ribu per kilo. Betul ya Pak sekali. ya. Dan ini kalau dijadikan sebagai pangan lokal kita, tentu kan masyarakat tidak bisa menjangkaunya ya. Nah, kenapa sih Pak? Kenapa harus porang gitu? Kenapa tidak memilih umbi lain gitu? Mungkin atau umbi jalar atau umbi ungu yang bisa menjadi alternatif selain pangan utama kita yaitu beras.
Karena di porang tadi terkandung glukomanan ya. Glukomanan itu merupakan serat pangan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kita gitu, bagi kesehatan tubuh kita. Dan kalau kita lihat kalau dari sisi harga itu sebenarnya mungkin relatif gitu ya. Jadi di masyarakat kita banyak sekali segmen-segmen masyarakat yang sangat membutuhkan manfaat dari komoditas glukomanan tersebut. Sebagai contoh masyarakat yang membutuhkan diet pangan khusus, misalkan penderita diabetes, kanker seperti itu menjadi segmentasi pasar yang memerlukan makanan dengan kalori yang zero atau rendah, dan itu bisa kita peroleh dari hasil olahan porang. Oke. Nah, itu menarik juga Pak terkait olahan porang ya Pak ya. Seperti yang kita tahu, kita ini lebih digembor-gemborkan adalah untuk ekspor ya. Betul. Dalam bentuk umbinya atau dalam bentuk tepungnya. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya bagaimana sih potensi porang itu sendiri untuk diolah sebagai produk akhir gitu Pak? Sangat potensial sekali. Jadi di kita masih banyak atau perlu produk-produk yang memiliki nilai kesehatan yang tinggi, khususnya dari bidang pangan. Nah, di porang tadi itu terkandung glukomanan yang merupakan serat yang larut air yang dia bisa membantu di dalam metabolisme kita. Dan kalau kita lihat komoditas porang ini itu bisa diterapkan di berbagai macam jenis pangan pokok ya. Bisa kita olah menjadi nasi, tapi juga kita bisa melihat mengolahnya menjadi komoditas mie atau pasta yang itu merupakan saat ini merupakan salah satu komoditas atau jenis pangan pokok yang sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi tidak terbatas saja menjadi tepung ya, tapi masih ada olahan lain dari tepung tersebut yang Betul bisa sekali. dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengolah porang itu sendiri ya. Betul sekali. Dan itu ternyata malah menambah nilai ekonomi ya Pak ya. Betul sekali Pak. Karena seperti yang saya baca tadi, ternyata sempat menyentuh ratusan ribu, sekarang harganya hanya di bawah 10.000 gitu. Betul. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan penelitian Bapak untuk apa istilahnya ya, membuat nilai tambah dari porang itu sendiri. Nah, aman nggak sih Pak kita konsumsi porang sebenarnya? Kalau kita konsumsi secara langsung kurang aman karena di dalam porang tersebut terdapat kalsium oksalat yang merupakan mineral yang bisa menyebabkan iritasi di dalam mulut maupun misalkan kita menyentuh porang tersebut, sehingga untuk mengkonsumsi porang kita memerlukan teknologi. Nah, teknologi itulah yang menjadi kunci kita bisa mengolah porang, tepung umbi porang menjadi produk yang aman. Oke, ternyata menyebabkan gatal ya. Betul. Hampir sama dengan talas berarti Pak. Betul sekali. Nah, teknologinya itu sendiri prosesnya bagaimana sih Pak? Ya, prosesnya ini kita sudah tahu ya, tapi mungkin tidak akan kita ungkap karena merupakan bagian dari KI kita ya. Tapi itu prinsipnya adalah bagaimana kita mengekstrak glukomanan dari umbi porang dengan teknik-teknik tertentu seperti itu. Oke, jadi untuk kawan BRIN, ternyata porang itu nggak bisa dikonsumsi secara langsung ya. Betul. Takutnya nanti kalau orang nggak tahu kan, karena orang awam langsung dikonsumsi saja, seperti mungkin dikira bisa kayak langsung direbus saja gitu atau digoreng, ternyata malah menyebabkan gatal-gatal gitu, juga sangat bahaya ya. Betul. Mungkin bisa dicatat oleh kawan BRIN bahwa tidak bisa langsung dikonsumsi, tetapi ternyata harus melalui yang namanya sebuah proses, dan disitulah Pak Ahmad Syarifuddin menciptakan teknologinya seperti itu ya. Betul sekali. Nah, terkait porang juga Pak, seperti yang kita ketahui Bapak juga kan terkait gizi juga ya. Nah, gizi apa sih Pak yang terkandung di porang sebenarnya? Ya, kandungan gizi di dalam porang itu adalah yang paling penting adalah kandungan glukomanan tadi. Glukomanan itu mempunyai sifat sebagai serat pangan yang larut air. Nah, manfaat dari serat pangan yang larut air sangat luar biasa bagi kesehatan tubuh kita, yaitu pertama dia tidak dapat dicerna oleh tubuh ya. Jadi dia kalau istilahnya mengenyangkan tapi tidak memberikan kalori. Jadi ini sangat baik sekali untuk para penderita diabetes.
Kemudian yang kedua, dia bisa dicerna oleh mikroba yang ada di usus besar kita ya. Oke. Dan itu bisa menciptakan environment yang baik bagi kesehatan usus kita. Dan itu baik sekali bagi tubuh kita untuk meningkatkan kesehatan dari sehatnya environment atau lingkungan di usus besar kita. Berarti nggak jadi makanan patogen juga kan ya Pak ya? Betul. Malah itu justru menghambat pertumbuhan patogen di dalam usus besar. Oke, berarti bakteri baiknya tetap makan dari porang itu, tapi bakteri jahatnya malah nggak bisa berkembang. Betul. Sangat menarik ya. Berarti ada apa ya istilahnya ya? Sesuatu yang menarik dari porang ini yang membuat environment di perut kita menjadi lebih sehat Ya, ya, betul. seperti itu. Nah, terkait olahan itu sendiri Pak, apakah dengan olahan yang Bapak lakukan glukomanannya itu tetap ini Pak, tetap apa ya istilahnya, Ada. tetap ada, tetap baik seperti itu? Ya, ada. Jadi glukomanan itu karena kita mengekstrak itu berarti kita mengambil glukomanan, malah justru kita akan memurnikan ya. Kita dapatkan kalau dari porang itu katakanlah 40%, nanti kita ambil, kita ekstrak, harapannya menjadi tepung glukomanan dengan kadar 90% gitu ya. Dan itu tepung porang dengan kadar tepung glukomanan dengan kadar 90% tadi, value dari sisi ekonomi sangat tinggi. Kemudian kita bisa terapkan di berbagai macam jenis produk. Oke. Nah, terkait tepung tadi Pak, berarti dengan pangan olahan dari porang itu sendiri, tepung porang itu bisa membuat kita malah lebih tahan dari lapar Pak ya? Betul sekali. Jadi istilahnya kenyang karena apa? Serat itu kan membuat dia mengembang di dalam lambung kita, Pak. Oke. Lambung kita sehingga dia menyerap air, karena sifatnya menyerap air, mengembang, dan feeling kita, perasaan kita itu kenyang. Tapi itu tidak ada energinya atau energinya rendah. Nah, sehingga kita tadi tidak merasa lapar dalam jangka waktu yang lama. Dan oleh karena itu sangat Sangat baik untuk yang diet. Oke. Ya, seperti itu. Nah, untuk ini jadi alternatif ya, karena selama ini mungkin kita makan obat diet yang dari pabrik yang apa ya, nggak alami ya. Ternyata dari porang kita bisa melakukan diet karena ternyata sifatnya mengenyangkan tapi tidak menghasilkan energi gitu. Jadi tubuh mengambil dari lemak kita berarti Pak. Ya, jadi selama proses kita bekerja segala macam itu energinya kita ambil dari ya tubuh kita yang yang lain gitu ya. Terutama mungkin dari lemak yang ada di tubuh kita, sehingga harapannya ya hidup kita menjadi lebih sehat seperti itu. Nah, ya sangat menarik ya. Jadi lebih sehat, terus kemudian lebih kenyang, Ya. lebih lama gitu ya. Ya, betul. Nah, dari sisi ekonomi Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya korelasi dengan kita bisa apa istilahnya ya, mendapatkan ketahanan pangan yang cukup, bagaimana sih mempengaruhi ekonominya gitu Pak? Kalau dari sisi industrinya gitu. Oke. Pertama sekarang mungkin kita melihatnya dari sisi sekarang ya, demand and supply antara porang yang petani-petani menghasilkan porang dengan industri yang menyerap porang masih belum imbang gitu ya. Itu dari sisi konsep budidaya. Kemudian kemudian yang kedua, kalau bagi kita sebagai masyarakat, karena sebenarnya hasil produksi pangan dari porang itu tidak mahal lah katakan seperti itu, karena penggunaan glukomanan di dalam pangan sendiri itu sangat kecil, tapi tadi dia bisa memberikan efek kepada kita, memberikan rasa kenyang yang lama, sehingga ya kita nggak perlu makan yang lain lagi gitu, seperti itu. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri Indonesia, Ya. kita kan terkenal dengan pertaniannya ya Pak ya. Ya. Nah, dengan kita menanam porang sendiri atau umbi-umbian sebagai pangan lokal, menurut Bapak apakah kita bisa Pak untuk mengejar Cina dan Jepang gitu dalam pemanfaatan pangan lokal itu sendiri? Sangat bisa sekali Pak, sangat bisa. Indonesia itu sangat kaya, sangat diberkahi dengan sumber-sumber karbohidrat ya, tidak hanya porang, memang sumber-sumber karbohidrat kita dari umbi-umbian itu sangat luar biasa.
Nah, yang justru kita perlukan adalah bagaimana kita mendiversifikasi pangan kita. Tidak hanya sumber dari beras ya, tapi kita juga harus mengkonsumsi sumber-sumber karbohidrat yang lain yang ada tumbuh di sekitar kita. Nah itu Pak yang susah Pak. Kadang kan kalau kita makan sesuatu tanpa makan nasi itu serasa bukan makan ya Pak, nyamil gitu. Bahkan padahal ketika kita makan mie masih disertai dengan nasi gitu. Padahal itu double karbohidrat gitu seperti sekali. itu. Nah ada nggak sih Pak strategi dari Bapak gitu supaya masyarakat itu mau gitu untuk juga mengkonsumsi pangan lokal selain beras? Ya. Jadi gini, kalau kita harus mampu merubah mindset ya. Jadi kalau misalkan konsumsi beras memang kita sulit ya, karena begitu kita konsumsi beras kita punya standar, karena kita dari kecil sudah diberikan makan beras, punya standar tersendiri gitu ya. Tapi kalau kita mengkonsumsi jenis pangan pokok yang lain, katakanlah jenis pasta, noodle gitu ya, kita akan memiliki standar yang berbeda. Misalkan kita makan pasta dari produk-produk seperti Italia itu ya, kemudian juga ada produk-produk mie dari beras, katakanlah bihun segala macam, dan ini sekarang ada mie dari porang. Nah, mie dari porang itu juga akan memiliki tekstur yang khusus. Nah, selain itu jadi gini, kalau kita makan tadi kita nggak pakai kalori ya Mas ya, tapi kita bisa mendapatkan kalorinya dari tambahannya, tapi tambahannya itu bukan karbohidrat, bukan tambahan beras lagi ya, tapi kita tambahkan sumber protein, katakanlah gitu. Kita makan di situ ada telur, kita makan di situ ada daging ya, itu juga bisa menjadi sumber energi bagi kita, tapi itu tidak akan meningkatkan gula darah secara cepat. Dan juga lebih kenyang. Kenyang, dengan porang tadi lebih kenyang seperti itu. Nah, oleh karena itu kawan BRIN, coba kita konsumsi lah pangan lokal dari Indonesia, karena kita tahu banyak sekali ya Pak ya. Betul sekali. Pangan lokal di Indonesia, dan gizinya itu tidak kalah itu ya sama produk pangan yang lain gitu. Betul. Dan malah lebih sehat untuk kita, terutama mungkin dari kawan BRIN yang punya diabetes atau seperti gemukan misalkan ya. Seperti itu. Nah Pak, bicara terkait hal tersebut, tentu kan penelitian Bapak itu tidak tidak selalu mulus ya Pak ya. Betul. Sebenarnya tantangan apa sih Pak ketika Bapak meneliti tentang pangan dan gizi di Indonesia ini Pak? Tantangan di dalam penelitian pangan dan gizi itu sangat banyak sekali Mas. Ya mungkin tadi Mas sudah menyebutkan salah satunya Mas Valian. Kita perlu tidak hanya bisa menciptakan produk, tapi kita harus perlu atau bisa mengedukasi manfaat dari produk tersebut. Itu yang mungkin jadi tantangan tersendiri gitu ya. Karena misalkan tadi kita sudah terbiasa makan beras, makan nasi gitu ya, terus kita harus merubah menjadi makan yang lain, itu harus ada proses edukasi. Nah, proses edukasi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pangan di Indonesia. Berarti harus ada sosialisasi mungkin dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi penelitinya menghasilkan produknya, tapi harus dibantu juga sosialisasinya agar dimanfaatkan dan dimakan juga seperti itu. Jadi nggak hanya jadi produk saja, tetapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan itu perlu didukung dengan program-program pemerintah, program sosialisasi dan edukasi dari pemerintah. Misalkan kita katakanlah ada program pemerintah seminggu sekali lah gitu ya, kita mengkonsumsi makanan yang non beras gitu ya, misalkan seperti itu. Itu akan melatih kita untuk menjadikan kita lebih familiar terhadap produk-produk non beras, misalkan seperti itu. Nah Pak, rencana riset Bapak selanjutnya setelah menang WIA di tahun 2021 kira-kira bagaimana Pak? Kita akan masih tetap berkomitmen, khususnya karena memang penelitian porang ini masih sangat dasar di Indonesia, masih perlu dikembangkan agar komoditas berbasis porang itu bisa menjadi komoditas nasional dalam hal ini, bukan hanya raw material, tapi menjadi komoditas atau produk yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan menambah nilai ekonomi. Betul tentunya sekali. Pak ya. Betul. Terakhir Pak, pesan untuk para periset
terkait ketahanan pangan dan gizi, kira-kira apa Pak? Untuk para peneliti di bidang teknologi pangan, ilmu gizi, bagaimana kita memanfaatkan komoditas sumber-sumber potensi lokal kita yang sangat banyak, sangat melimpah, yang merupakan diberkahi oleh Tuhan yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Sehingga harapan kita bahwa peneliti jangan putus asa, kita masih banyak sekali sumber-sumber tadi yang bisa kita kembangkan, termasuk bagaimana kita memanfaatkan ilmu kita dalam teknologi pangan, edukasi pangan, dan sebagainya untuk kita bisa memanfaatkan, mensosialisasikan sumber-sumber pangan yang ada di Indonesia menjadi sumber alternatif yang bisa dimanfaatkan, dan tentu saja ini meningkatkan nilai ekonomi dari petani-petani, dari sumber daya sumber pangan tersebut. Oke. Nah, kawan BRIN, seperti yang kita tahu, periset kita sudah menghasilkan banyak produk ya Pak ya. Betul. Nah, saatnya kita juga nih mulai mengkonsumsi pangan lokal supaya ketahanan pangan lokal kita juga tercipta gitu ya Pak ya. Betul sekali. Seperti Betul. itu. Jadi ternyata selama ini bukan hanya beras, orang pun yang mungkin kita cuma ekspor saja dalam bentuk raw ya Pak ya, dalam bentuk tepung, ternyata juga bisa kita konsumsi loh. Betul. Gitu. Dengan beberapa proses tentunya ya. Jangan sampai direbus nanti gatal-gatal. Seperti itu. Nah, demikian podcast kali ini. Terima kasih Pak Ahmad Syarifuddin sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sekali sudah diundang di acara ini. Terima kasih. Baik kawan BRIN, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya undur diri. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Terima kasih. Jumpa. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.